Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Magma dimanapun anda berada. Balik lagi di Petani Magma. Oke, kali ini kita akan bahas perbedaan lele sangkuriang dan mutiara. Apa saja videonya setelah yang satu ini. Stay tune di Petani Magma. Petani, petani, petani rakyat, Petani Magma. Oke, sobat Magma, ya kita akan membedah ya, apa sih perbedaan lele sangkuriang dengan lele mutiara ya. Kalau misalkan sobat Magma ingin budidaya lele, sebenarnya ini sih tidak perlu dipertanyakan ya, karena kedua jenis ini sudah cukup layak untuk dibudidaya dan juga bisa menjadikan aset buat kalian ya ke depannya ketika kalian hasil panen juga. Keduanya ini sangat diterima ya di masyarakat. Oke, tapi di sini saya akan bagikan sedikit ya, apa sih perbedaan dari lele sangkuriang dengan mutiara. Khususnya kita coba bahas dari segi postur tubuh ya, atau morfologi dari ikan lele ya. Oke, ini ada dua ikan lele ya sebagai perkenalan ya. Ketika kalian lihat ya, ini yang bagian atas nih, ini adalah lele mutiara. Yang ini yang arah ke bawah ini adalah lele sangkuriang. Nah, dari kedua morfologi dari ikan lele ini tentu ada perbedaan ya, ketika sobat mungkin bisa ngelihat secara jeli. Oke, yang pertama itu dari segi tubuhnya dulu ya. Panjang tubuh untuk lele sangkuriang itu lebih panjang sedikit daripada lele mutiara. Ini kebetulan umurnya sama ya, kurang lebih sama. Nah, ini bisa dilihat sobat, dari bobotnya sendiri kurang lebih hampir sama. Jadi ini bisa dijadikan patokan ya sobat. Nah, untuk lele sangkuriang kita lihat dari mulai badannya ke buntutnya itu agak lebih panjang dibandingkan mutiara. Oke, itu dari segi panjang tubuh. Kemudian dari bagian kepala. Bagian kepala untuk lele sangkuriang itu ya lebih pipih ya, lebih gepeng sedikit ya. Ya kita bisa katakan gitu ya. Itu terus agak lebih panjang ya kepalanya dibandingkan mutiara. Nah, kalau mutiara dia agak bulat ya. Agak bulat, ya, agak ke atas sedikit, agak oval ya. Nah, itu dari segi kepalanya tuh. Oke. Kemudian dari warna kulit ya. Kemudian dari warna kulit itu kita bisa lihat sebenarnya warna kulit ini kalau udah anakan ataupun kita di bagian pembesaran itu ada yang mirip ya ataupun sama gitu loh. Jadi agak susah. Cuman ketika lele sangkuriang agak stres itu biasanya dia agak memutih ya. Nah, warna tubuhnya sama loreng. Cuma saya bisa katakan gini, yang sangkuriang ini lorengnya ya putih keabu-abuan ya. Ya, kalau yang mutiara putih kehitaman ya. Sama-sama loreng nih. Cuman biasanya nanti lebih jelasnya ketika lele sangkuriang dia mulai stres, dia lebih keabu-abuan seperti ini nih ya lorengnya. Totol-totolnya ya. Oke, itu dari segi morfologi ya dari kedua jenis ini. Nah, kemudian kita lihat dari keunggulan ya. Kalau sobat semua ya memelihara untuk ikan lele untuk budidaya kalian, usahakan ya tidak usah memperbandingkan sebenarnya sobat, karena keduanya sama-sama bagus. Dari keunggulannya sendiri memang kita juga bisa menggarisbawahi ya bahwa yang lele mutiara kalau di wilayah kita ya, kita di dataran tinggi itu lebih daya tahan tubuhnya lebih kuat sobat. Mungkin agak berbeda ya, jadi tolong jangan dijadikan pro kontra dan tidak perlu diperdebatkan, karena mungkin masing-masing wilayah beda ya, dengan suhu yang berbeda ya, kemudian dengan cuaca yang mungkin berbeda. Nah, di sini di Cirebon ya, ini lele mutiara justru lebih unggul. Nah, keunggulannya apa aja? Nah, kalau lele mutiara
itu daya tahan tubuhnya lebih kuat ya kalau di cuaca dingin ataupun di dataran tinggi ya. Kenapa? Ya karena memang ini sesuai dengan balai riset ya di Sukamandi itu udah mengatakan seperti itu. Kurang lebih dia bisa menahan bakteri patogen ya, seperti halnya Aeromonas itu 60-70% ya tingkat ketahanan hidupnya ketika menghadapi bakteri patogen seperti Aeromonas. Nah, kalau saat ini yang kita alami di wilayah Cirebon yang Sangkuriang terutama itu hampir tidak kuat sobat. Jadi banyak sekali kematian ya. Itu yang kita hadapi ya. Jadi ini real di lapangan, bukan karena kita berbeda dengan yang lain. Ya mungkin kalau yang lain mungkin punya persepsi kebalikannya. Nah, mungkin juga ini tergantung dari kondisi ya. Kondisi wilayah ya. Atau juga mungkin dari gennya juga mungkin kebetulan lagi bagus ya untuk mutiaranya. Begitupun yang mungkin sering perbandingkan mungkin Sangkuriang lebih kuat ya, daya tahan tubuhnya lebih bandel, itu mungkin gennya lagi lebih bagus ya. Jadi ya nggak usah dipersoalkan ya untuk masalah keunggulan daya tahan tubuh. Saya rasa hampir samalah ya, kita bisa anggap seperti itu aja. Kenapa? Karena kalau kita perbandingkan ya ini nggak selesai-selesai ya sobat. Oke, lanjut ya. Yang kedua, keunggulan mutiara itu adalah laju pertumbuhannya. Ini udah jelas hampir semua wilayah ya itu lebih tinggi daripada Sangkuriang. Kenapa? Karena saya selalu memberikan edukasi ya bahwa ketika kita melihara ya dari ukuran 9 itu cepat sekali sobat ya. Itu sebelum 2 bulan itu udah panen ya. Jadi sekitar 45 hari atau bahkan sebulan lebih dari 10 hari itu udah panen. Jadi sekitar 40-45 hari. Itu kalau misalkan kita nggak menggunakan protein yang cukup tinggi ya. Yang masih standar lah 30% ke atas cuman gitu. Artinya masih pakan yang biasa, pelet ya. Nah itulah ya kalau laju pertumbuhan tinggi mutiara. Kemudian FCR-nya kalau di kita udah pernah ya meriset bahwa mutiara ini 0,8 sampai 1 FCR-nya. Ya, lebih banyak ke 0,8 sih kalau di kita karena kan kita juga udah beberapa kali riset ya untuk mutiara. Nah, kalau Sangkuriang juga kemarin kita udah riset itu sekitar 0,9 sampai 1 untuk FCR-nya. Kemudian untuk kekurangan ya, untuk mutiara sebenarnya kita ngelihat sih ya hanya ketika sakit aja sih ya, tetap aja ada yang mati lah tetap. Cuman ya nggak terlalu parah lah dibandingkan Sangkuriang. Itu aja sih mungkin ya. Ya lebih tepatnya kalau saya bilang nggak ada kekurangan kan nggak ini ya, kayak kurang etis ya kita membandingkan. Tapi ya itu terserah sobat semua karena ini saya menilai di sini ya di kolom kita Petani Magma. Kemudian kalau untuk Sangkuriang kekurangannya itu ya pertumbuhan lebih sedikit lambat ya. Karena kita tahu ya pertumbuhan dari mutiara sendiri menurut Balai Riset Sukamandi itu 10-40% ya lebih unggul dibandingkan jenis lain. Nah nggak tahu jenis lainnya ini apakah ya mungkin dengan Sangkuriang atau apa ya. Yang pasti kalau kita perbandingkan secara real itu paling enggak bedanya sekitar seminggu lah sobat ya, paling tidak itu seminggu. Ya masa panennya lebih cepat mutiara. Nah seperti itu sobat Magma ya. Jadi ini sesuai dengan ya yang kita ambil nih sampling ya, 2 ekor, 1 mutiara, 1 Sangkuriang. Kebetulan kita ngambil kedua jenis ini, kita coba perbandingkan dan ternyata ya seperti itu hasilnya sobat. Oke, begitu aja ya sobat Magma ya. Semoga tidak perlu dipersoalkan untuk kalian budidaya lele, sama aja ya. Ketika tidak ada Sangkuriang ya mutiara. Tapi ketika mutiara mungkin di tempat kalian kurang bagus ya udah pilih Sangkuriang. Oke sobat Magma, semoga sukses hasil panen kalian ya. Salam hangat dari Petani Magma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya kalau memang bermanfaat, dan like, komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Ayo mandiri bersama Petani Magma. Kita
ciptakan